Chapter 1-2. Pergi. Keluarga Kinku tidak punya menantu sepertimu. Binatang. Pintu rumah Kin Dilinan terbuka, dan seseorang terlempar keluar dan terguling ke jalan. Itu adalah seorang pria muda dengan wajah pucat dan pipi tipis. Berbaring di jalan yang kosong, dia menatap kosong ke bulan separuh yang cerah di langit. Bahkan jika bulan terang di langit hanya setengah bulan, itu beberapa kali lebih besar dari bulan purnama dalam ingatan. Melewati, pikirannya dipenuhi dengan banyak kenangan yang bukan miliknya, dan pemuda itu menjadi semakin bingung. Dia masih ingat bahwa sesaat sebelumnya, dia melihat seorang anak tersandung dan jatuh ke air di tepi sungai. Meskipun dia tidak berpikir dia adalah orang yang baik, dia tidak dapat melakukan apapun yang tidak dapat diselamatkan. Anak itu didorong ke darat dengan usahanya, tetapi dia tersapu oleh arus bawah di sungai, dan kesan terakhir adalah dia melihat pusaran besar di dasar sungai. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan bahwa dia telah mengubah tubuhnya dan ditinju dan ditendang. Kenangan asing di benaknya mengatakan kepadanya bahwa ini adalah dunia praktisi, di mana seni bela diri sangat makmur, dan yang kuat dapat mendorong gunung, dan pedang dapat menghancurkan sungai, seperti dunia mitos. Dan tubuh pemuda ini bernama Su Wusu. Saat ini, dia akan menikah dengan keluarga Nona Qin, salah satu dari 6 keluarga besar di kota Linan. Su Wusu adalah anak hilang yang terkenal dari kota Linan. Impulsif, ambisius, merasa benar sendiri, tidak berdaya. Istilah-istilah yang menghina ini dapat digunakan untuknya. Keluarga Su awalnya adalah keluarga kaya, tetapi setelah kematian orang tuanya, dalam beberapa tahun yang singkat, harta keluarganya hampir musnah olehnya, dan dia akhirnya mengandalkan keluarga Qin untuk membantu. Menahan diri, dan masih mabuk dengan sekelompok teman anggur dan daging. Keluarga Qin menggunakan cacing, sampah, dan idiot untuk mengevaluasinya secara pribadi. Namun, Su Wusu masih merasa baik tentang dirinya sendiri, dan dia bermimpi menjadi pria yang kuat dengan teks setiap hari, memegang beberapa buku setiap hari, tetapi dia tidak memiliki tinta di dadanya. Masuk akal bahwa orang seperti itu layak menjadi wanita yang menakjubkan dari keluarga Qin. Itu karena kakek mereka adalah teman hidup dan mati, dan ayahnya juga teman hidup dan mati. Kedua keluarga setuju untuk menikah ketika mereka berusia 17 tahun, dan hari ini adalah ulang tahun ke-17 Su Wusu. Orang yang baru saja mengusirnya adalah saudara iparnya, adik dari Qin Qingmou, keluarga Nona Qin. Adapun mengapa memukulnya? Karena malam di kamar pengantin, Su Wusu naik ke tempat tidur Song Qingqi. Dan Song Qingqi adalah sahabat Qin Qingmou dan satu-satunya sahabat. Pada malam pernikahan, memanjat tempat tidur istri dan sahabat Anda, nama binatang itu memang pantas. Kakak ipar, dapatkah dia menanggungnya ketika dia melihatnya? Dia meninju dan menendangnya di tempat dan melemparkannya ke jalan. Su Wusu terbunuh oleh pukulan dan tendangan. Apakah saya menggunakan kekuatan pada Lin Celadon? Wanita seksi dan menawan muncul dalam ingatannya. Su Wusu sedikit bingung, karena dalam ingatannya, Song Qingqi mengundangnya ke kamar. Hanya memikirkan hal ini, ada rasa sakit yang tajam di kepalanya, dan kemudian dia merasakan raungan di kepalanya, dan seluruh jiwanya terlibat dalam ruang yang aneh. Saya mencoba yang terbaik untuk dilahirkan kembali, tetapi saya tidak pernah berpikir untuk memenuhi Anda. Sebuah suara tua terdengar langsung di jiwa Su Wusu. Su Wusu menemukan bahwa dia berada di mangkuk hitam besar. Mangkuk itu penuh retakan, seperti jaring laba-laba, padat, dan hampir meledak sepenuhnya. Ada seorang lelaki tua dengan tubuh bungkuk di hadapannya, dan suara itu keluar dari mulutnya. Su Wusu jatuh ke dalam kebingungan lagi. Situasi apa ini? Siapa kamu? Ini. Sebelum Su Wusu dapat menyelesaikan pertanyaannya, dia dipotong. Nak, jangan bicara. Dengarkan aku hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa, yang akan segera menghilang dan tidak akan bertahan lama. Lihat mangkuk ini adalah mangkuk reinkarnasi surga dan bumi. Dengan harta ini, saya awalnya ingin bereinkarnasi dan dibangun kembali. Tapi saya tidak pernah memikirkan kecelakaan, tidak hanya terluka lagi, tetapi juga membawa jiwa Anda dari sungai panjang takdir. Meminjam mayat untuk membawa kembali jiwa belum berhasil, tetapi telah membuat Anda sukses. Anda, Su Wusu pulih sedikit, dan hanya ingin bertanya, tetapi disela oleh lelaki tua itu, dengarkan aku tidak tahan lagi. Hal pertama adalah mangkuk reinkarnasi, Anda tahu, itu diambang retak.
Tapi harta ini bisa diperbaiki, selama melahap logam terus-menerus, itu bisa memperbaiki dirinya sendiri. Saat memperbaiki, itu juga dapat memberi umpan balik cairan energi kepada Anda. Energi mangkuk reinkarnasi memiliki 3 kegunaan rahasia. Pertama, energi sepenuhnya sejalan dengan praktisi, yang secara langsung dapat meningkatkan kultivasi. Yang kedua adalah memelihara dan memperbaiki jiwa serta memperkuat jiwa. Yang ketiga adalah untuk membantu orang memahami Tao, dan dengan mudah memahami arti dari berbagai rahasia seni bela diri. Apakah kamu sudah mengerti? Aku tidak begitu mengerti. Su Wushu tampak kosong. Bodoh sekali. Aku tidak punya waktu untuk membahas detailnya, kamu bisa menjelajahinya sendiri di masa depan. Suara lelaki tua itu tergesa-gesa. Hal kedua, semua energiku dalam mimpi adalah untuk mengolah pedang keheningan dan obat yin dan yang. Hari ini saya akan benar-benar annihilation. Saya tidak ingin kerja keras saya hilang sama sekali. Saya akan menggunakan metode rahasia untuk secara langsung menanamkan maksud pedang keheningan dan obat yin yang di lubuk jiwa Anda, pengurangan keterampilan yang telah Anda pelajari selama beberapa dekade. Orang tua itu jelas sedang buru. Setelah mengatakan ini, jiwanya yang tersisa tiba-tiba, dan kemudian rune yang terhitung jumlahnya muncul. Rune ini menuju Su Wushu dengan panik, dan Su Wushu merasakan sakit yang parah seperti merobek jiwanya, seolah-olah sebuah paku telah ditancapkan ke dalamnya. Rasa sakit seperti ini, seluruh tubuhnya mengejang dan meringkuk, dan seluruh tubuhnya hampir meledak. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditanggung orang. Rasa sakit itu berlangsung selama 1/4 jam sebelum benar-benar hilang. Pada saat ini, Su Wushu merasa ada banyak hal dalam pikirannya, seolah-olah semuanya adalah bawaannya. Orang tua itu menjadi sangat ilusi, dan akan menghilang kapan saja. Wah, kamu harus bereinkarnasi mangkuk, ini bagus sekali. Kreasi. Ada satu hal, saya minta tolong. Sebelum Su Wushu berbicara, lelaki tua itu buru-buru melanjutkan, saya punya murid, dan saya harap Anda akan merawatnya ketika Anda melihatnya di masa depan. Siapa muridmu? Su Wushu bertanya. Kamu akan tahu ketika kamu melihatnya nanti, aku. Orang tua itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi hantu itu benar-benar menghilang. Su Wushu melihat ke depan yang kosong, dan dia juga tercengang, situasi macam apa ini? Wajahnya tercengang, dia menyelamatkan orang sampai mati, pernikahannya dibuang ke jalan, seorang kakek tua muncul, dan dia mati tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apa ini? Semuanya terjadi begitu cepat sehingga dia linglung. Su Wushu berpikir bahwa kemampuannya untuk menerima baik-baik saja, tetapi pada saat ini dia juga jatuh. Dalam hidup ini, 5-10 ribu kali lebih mengasyikkan daripada roller coaster. Setelah jeda yang lama, dia membuang semua jenis emosi yang berantakan. Melirik ke pintu rumah Qin yang tertutup, dia menarik napas dalam-dalam. Dia tidak berani kembali, karena takut dipukuli sampai mati lagi. Saya berjalan tanpa tujuan di sepanjang jalan untuk waktu yang lama. Saya melihat bahwa lantai pertama terang benderang, dan 3 kata besar di plakat itu membuat orang sangat menggugah selera. Su Wushu merasa lebih lapar ketika dia melihat 3 kata ini. Dia tidak makan apapun di pesta pernikahan, dan dia dipukuli lagi. Dia sudah tidak punya apa-apa di perutnya, jadi dia masuk. Tetapi begitu dia masuk, Su Wushu tetap tinggal. Bangunan itu penuh dengan yin-yin yan-yan, angin harum dan pakaian tipis, bunga. Rumah ini bukan restoran atau rumah bordil. Makanan kerajaan, belut kerajaan, luas dan mendalam. Karena dia tidak memiliki budaya. Orang yang datang dengan nama ini adalah dewa. Rumah bordil hanyalah rumah bordil, asalkan ada sesuatu untuk dimakan. Melihat Su Wushu dalam gaun pengantin, banyak gadis rumah bordil tercengang. Mereka juga mendapat banyak informasi, tetapi ini adalah pertama kali pernikahan datang mengunjungi tempat pembakaran. Ini juga membangkitkan antusiasme para gadis. Sekelompok gadis mengelilingi mereka berdua, dan tubuh halus mereka bergoyang di sekelilingnya. Aroma lembut dan giok hangat, keindahan yang tak terlukiskan. Tapi kenyataan selalu begitu kejam. Binatang buas. Raungan terdengar, dan Su Wushu hampir jatuh ke tanah tanpa terguncang. Dia menoleh untuk melihat ke atas, dan melihat seorang pria parubaya dengan marah, melihat melotot seperti mata banteng. Qin Li, ayah mertua. Su Wushu melihat, dan kemudian melihat sekelompok gadis di sampingnya. Dia berkata dengan lemah, jika kamu berkata, aku baru saja masuk untuk makan,
Apakah kamu percaya? Ikat binatang jahat ini kembali untukku. Teriak Kinli kepada prajurit di belakang. Dia sangat marah bahwa dia telah mendengar tentang sampah Suwuzu untuk yang lama, tetapi dia tidak berharap sampah itu akan meningkatkan tingkat antara manusia dan dewa, yang lebih rendah dari binatang buas. Para prajurit maju, dan Suwuzu oleh Wuhua. Suwuzu, yang erat, memiliki ekspresi tak bernyawa di wajahnya. Ini sudah berakhir. Dia memiliki reputasi yang sangat buruk, dia naik ke tempat tidur sahabat putrinya pada malam pernikahan, dan sekarang dia ditangkap di rumah bordil, dan kali ini dia akan dipukuli sampai mati lagi. Spesial, mengapa memberikan penyeberangan yang begitu sulit? Ini akan menjadi sangat keren. Suzu mengira dia akan dibunuh, tetapi Kinli baru saja meninggalkannya di kamar kosong dan menguncinya selama 1 malam. Dia dibawa keluar keesokan harinya, dan kali ini dia tidak diikat oleh Wuhua, tetapi rasa jijik di mata pelayan tua yang membawanya keluar tidak tersamarkan. Di aula utama, ada 4 orang yang duduk di meja makan. Keempatnya adalah ayah mertua Kinli, ibu mertua Lin Xiujing, saudara ipar Qin Yunji, dan istrinya Qin Qingmou. Mata Qin Qing sangat indah, dengan udara kutu buku yang tenang, bulu mata panjang, jembatan hidung lurus, dan bibir merah yang indah. Duduk di sana tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuh yang bergelombang. Roh Kasa menguraikan sosoknya yang seperti iblis dalam bentuk cembung, indah dan cara yang anggun. Sangat menggoda. Apakah wanita ini istrinya? Penampilan ini, pinggang ini, temperamen ini, adalah tipe yang dia suka. Qin Qingmou meliriknya, alisnya sedikit berkerut, tetapi dia segera kembali ke wajahnya yang tanpa ekspresi, dan matanya yang dingin tidak lagi menatapnya. Itu adalah tanggapan yang menyayat hati dan mengecewakan. Suzu menghela nafas dalam hatinya, memalingkan muka dari sosok ramping Qin Qing, dan mengalihkan pandangannya ke orang lain. Wajah Kinli suram, dan kemarahan di mata Lin Xiujing tidak tersamarkan. Qin Yunji mengepalkan tinjunya, jelas masih ingin mengalahkannya. Sikap keempatnya, dia terlalu sulit. Suzu berdiri di sana, menunggu mereka meledak. Tetapi setelah menunggu beberapa saat, tidak satu pun dari keempatnya yang berbicara. Melihat sarapan mewah di atas meja, Suzu berjalan ke meja dan langsung duduk. Dia lapar tadi malam, dan setelah 1 malam lagi, dia tidak tahan lagi. Biarkan saja, isi perut dulu. Dia tidak membunuhnya tadi malam, jadi Kinli mungkin tidak bermaksud membunuhnya. Qin Yunji memandang Suzu, yang sedang duduk di meja makan dan makan makanan perlahan. Dia tidak bisa bereaksi, apakah anak ini bingung dengan situasinya, dia tidak ingat apa yang dia lakukan tadi malam. Makan seperti tidak terjadi apa-apa. Qin Yunji diam-diam melirik orang tuanya, dan tentu saja, wajah suram mereka membiru, anak ini masih membuat marah orang tuanya, mencari kematian. Ingat apa yang kamu lakukan kemarin? Kinli akhirnya berbicara. Suzu menelan seteguk makanan dan minum seteguk air, memfitnah dalam hatinya bahwa keterampilan memasak dunia tidak baik, dan rasanya tidak terlalu enak. Ingat, kita menikah kemarin, naik ke tempat tidur Lin Qingqi dan pergi ke rumah bordil. Retak. Lin Xiujing akhirnya tidak tahan lagi, dia membanting meja di atas meja, dan ketika dia berdiri, dia akan panik, betapa nada suaranya, nada yang tenang dan acuh tak acuh, seolah-olah itu adalah sesuatu yang dilakukan orang lain. Kinli memelototi Lin Xiujing, menekannya, dan berkata, kedua keluarga kami telah bersama selama beberapa generasi, dan ayah saya dan saya adalah teman terbaik hidup dan mati. Dia mempercayakan Anda kepada saya sebelum dia meninggal. Jadi meskipun aku tahu kamu tidak cukup baik, aku masih menikahkan putriku denganmu, aku harap kamu akan tumbuh dewasa setelah kamu menikah. Tapi katakan padaku apa yang kamu lakukan. Bukan itu yang dilakukan orang, dan hewan lebih rendah. Suzu memberikan penilaian yang relevan, bagaimanapun, Suzu bukan dia. Jawaban Suzu mengejutkan mereka berempat. Mereka memikirkan banyak reaksi Suzu, tetapi bagaimana situasinya ketika dia memarahi dirinya sendiri seperti ini dan tidak peduli dengan dirinya sendiri. Yang paling penting adalah, bukankah Suzu gemetar ketika dia melihat Kinli di masa lalu? Sekarang, setelah melakukan kesalahan besar, dia masih berani untuk tidak rendah hati atau sombong. Oke, kamu juga tahu bahwa kamu telah melakukan sesuatu yang lebih buruk daripada binatang.
Yang paling penting adalah, bukankah Su Wuzu gemetar ketika dia melihat Qin Li di masa lalu? Sekarang, setelah melakukan kesalahan besar, dia masih berani untuk tidak rendah hati atau sombong. Oke, kamu juga tahu bahwa kamu telah melakukan sesuatu yang lebih buruk daripada binatang. Lalu katakan padaku, bagaimana aku harus memperlakukanmu sebagai binatang? Tanya Qin Li. Tadi malam aku berpikir tentang bagaimana kamu akan menghukumku untuk waktu yang lama, tetapi aku tidak mengharapkannya. Jika Paman Qin tidak memikirkannya, mari kita diskusikan. Su Wuzu menjawab dengan tulus, jika ada suatu masalah, itu harus dipecahkan. Kretak. Qin Li tidak menahan diri, berdiri dan membanting meja. Sial, kamu menjawab dengan sangat serius. Apakah kamu benar-benar berpikir aku menanyakan jawabanmu? Masih bernegosiasi. Percaya atau tidak, aku menamparmu sampai mati. Qin Li memelotot, memikirkan saudaranya yang baik, dan menahan pikiran untuk menembak mati Su Wuzu. Qin Yunji, bawa dia ke aula seni bela diri klan. Di masa depan, itu akan dikontrol secara ketat untuk kita. Tanpa perintah saya, dia tidak diizinkan meninggalkan aula seni bela diri. Bukankah sulit untuk menanggung kesulitan? Apakah kamu tidak suka berlatih? Paksa aku sampai mati, tidak apa-apa untuk memaksanya. Paksa aku seorang seniman bela diri. Kata Qin Li dengan marah, dia bertekad untuk menghukum Su Wuzu dengan keras dan tidak pernah membiarkan dia menjadi brengsek yang sama seperti sebelumnya. Oke, Paman Qin, aku akan mencoba yang terbaik. Paman Qin adalah pria yang baik. Tadi malam, dia memilah-milah pengetahuan tentang dunia ini. Dia tahu bahwa di dunia yang aneh ini, untuk bertahan hidup dan hidup dengan baik, dia harus menjadi seorang pejuang dan memiliki kekuatan yang kuat. Jadi, tadi malam dia menetapkan tujuan kecil pertamanya, menjadi seniman bela diri. Tanpa diduga, seseorang mengirim bantal untuk tertidur, Paman Qin baik. Ketika Qin Yunji melihat Su Wuzu yang masih tergerak, dia sedikit terkejut, bisakah anak ini ditipu olehnya kemarin? Apakah dia pikir ayahnya mendorongnya? Melihat Su Wuzu dibawa pergi oleh Qin Yunji, Qin Li merosot di kursi dengan senyum masam. Saya awalnya berpikir bahwa putra saudara Su, tidak peduli seberapa buruk putranya, tidak akan lebih buruk, tetapi saya tidak berharap menjadi hal seperti itu. Berbicara tentang ini, Qin Li merasa sedikit bersalah terhadap Qin Kingmu, dan dia sangat kecewa dengan Su Wuzu. Ayah tidak boleh memaksamu. Bagaimana menurutmu? Saya menyembah dan memberi hormat tadi malam. Tidak peduli apa yang saya pikirkan, itu adalah fakta bahwa dia telah menjadi suami saya. Bisakah saya tetap menghukum suami saya? Qin Qingcheng mengatakan ini tanpa ekspresi, dan berbalik untuk pergi. Lihatlah apa yang telah kamu lakukan. Lin Xiuqing memelototi suaminya, ya, aku tahu bahwa kamu dan kakak Su adalah teman dekat, tetapi kamu tidak perlu menempatkan putrimu di dalamnya. Memasuki Dao dengan kata-kata, jika dia bisa memasuki Dao, itu adalah satu langkah ke langit. Bahkan jika dia tidak bisa memasuki Dao, bakatnya untuk berkultivasi tidak buruk. Dia harus memiliki kehidupan yang lebih indah dan luas, tapi sekarang, suami macam apa yang dia temukan? Melihat istrinya menangis dalam kemarahan, wajah Qin Li menjadi malu, dan kemarahannya terhadap Su Wuzu bahkan lebih kuat. Itu sudah terjadi. Kamu harus lebih peduli tentang menghiburnya. Sekarang ada masalah dengan bisnis keluarga, dan aku lelah dan lelah, kata Qin Li kepada istrinya. Apa yang terjadi? Lin Xiuqing merasa kasihan pada suaminya. Keluarga Qin kami terutama membuat senjata. Meskipun keluarga lain juga melakukannya, kualitasnya tidak sebaik kami. Keluarga Qin kami juga salah satu dari 6 keluarga besar di Linan karena dukungan dari 2 industri ini. Lin Xiuqing mengangguk. Masing-masing dari 6 keluarga bangsawan memiliki industri inti mereka sendiri. Keluarga Qin memiliki keunggulan dalam senjata, dan keluarga lainnya memiliki keunggulan dalam industri lain. Tetapi baru-baru ini, keluarga Mao dan Li, saya tidak tahu di mana menemukan orang yang kuat dengan niat pedang. Senjata yang mereka tempat telah dipelihara oleh niat pedang, dan kualitasnya meroket. Akibatnya, bisnis keluarga Qin kami telah anjlok. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir jika fondasinya diguncang, industri inti keluarga Qin akan digantikan oleh yang lain. Qin Li memasang wajah sedih. Lin Xiuqing juga terkejut,
Dia tahu betul pentingnya industri senjata bagi keluarga Qin. Dapat dikatakan bahwa jika digantikan oleh seseorang, keluarga Qin akan langsung jatuh. Apa yang akan dialami keluarga Qin yang menurun? Harimau tidak memiliki gigi, jadi bagaimana mungkin sekawanan serigala tidak berkerumun? Bukannya keluarga Qin tidak menyinggung siapapun selama bertahun-tahun. Urusan keluarga, kamu bisa menyajikan makanan ringan. Omong-omong, Qin Li berhenti dan melanjutkan, Su. Lupakan saja, jangan bicara tentang rintangan jahat itu. Qin Li telah memberi Su terlalu banyak kesempatan, dan sekarang dia menyerah.